Baik, kita ketemu lagi ya. Kita masuk dalam satu pembahasan mengenai Calvin Ethics ya. Ini adalah satu chapter di dalam Cambridge Companion to John Calvin. Jadi ini ada di chapter 6 ditulis oleh Gunther Haas ya. Mari kita bahas bersama ya. Nah, ini bagian introduction dipaparkan oleh Gunther Haas ya. Jadi dasar teologis fundamental untuk memahami etika John Calvin itu adalah doctrine of creation ya, doktrin penciptaan. Jadi Calvin itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan tidak hanya semua makhluk, ya, tapi juga Ia menciptakan yang namanya tatanan alam semesta. Jadi ada ciptaannya, ya, tetapi juga ada tatanannya, tatanan yang mengatur ciptaan. Nah, tatanan ini adalah satu hukum gitu ya, satu order. Cara dengan ini adalah Allah kemudian mengendalikan seluruh ciptaannya, ya, termasuk manusia. Jadi ada sistem tatanan yang Allah ciptakan. Nah, makhluk-makhluk ya dalam keragaman mereka itu taat kepada Allah dengan tunduk pada tatanan alam ya yang Ia tetapkan bagi ciptaan. Nah, tatanan ini itu menentukan hubungan manusia dengan Allah. Jadi eh, ada ada satu selain ciptaan material, ada tatanan ya, ada hukum yang mengaturnya. Yaitu hukum ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allahnya. Jadi jadi bukan cuman manusianya yang muncul, tapi sebenarnya manusia itu harusnya bagaimana itu ada ya. Itu juga Allah eh, berikan di dalam ciptaan. Jadi hubungan manusia dengan Allah, terus kemudian sesama manusia dan dengan manusia dengan seluruh ciptaan. Nah, tatanan ini itu berlaku untuk seluruh umat manusia, ya, termasuk orang yang tidak mengenal hukum Musa. Ya. Bahkan ketika dosa masuk, ya, ada kejahatan, ada perubahan di dalam alam ini, tetap tatanan ini tidak berubah ya. Tatanan ini tetap ada. Nah, tatanan ini ada order of nature ini ditetapkan Allah sebagai hukum etis ya. Jadi ini adalah tatanan yang menjadi hukum etis bagi kehidupan manusia ya. Nah, ini eh, introduction-nya untuk melihat satu sistem daripada etikanya John Calvin ya. Di sini sebenarnya tidak dibahas oleh Gunther Haas, tapi eh, dibahas di tempat yang lain bahwa istilah ethics itu sebenarnya tidak muncul ya di dalam tulisannya Calvin karena memang pada masa itu menurut Gunther bahwa di para reformator itu memang tidak menggunakan term ethics yang seperti kita punya ya. Nah, tadi udah dibahas tentang efek dosa ya. Nah, jadi meskipun tatanan ini tetap menjadi aturan, tapi dosa yang masuk itu ada impact-nya. Kejatuhan manusia itu ya itu merusak kehidupan etis manusia sebenarnya sehingga seluruh natur dan kemampuan manusia itu tercemar oleh dosa ya. Jadi ada polusi terhadap manusia. Nah, Calvin menolak ya pandangan filsuf klasik dan juga skolastik di abad pertengahan yang menganggap bahwa akal budi atau reason itu cukup sebagai panduan perilaku manusia. Calvin menolak pandangan itu karena menurut Calvin adanya dosa itu telah mengubah diri manusia dan itu telah mencemari ya atau mempolusi manusia sehingga manusia tidak mungkin bisa dituntun oleh akal budinya. Kenapa? Menurut Calvin ya, jadi dosa itu merusak ya, pikiran, kehendak dan perasaan. Ya, jadi kita itu mengalami pencemaran dalam diri kita dan pencemarannya itu bersifat total ya. Jadi mempengaruhi semua aspek dalam diri kita. Sehingga manusia itu tidak dapat mengetahui kebenaran moral ya.
eh, mereka dalam pengertian begini ya, mereka punya nanti kita bahas, tetapi mereka tidak dapat mengetahui kebenaran moral dengan baik karena adanya pengaburan dari dosa itu, sehingga dia tidak tertarik dengan aspek moralitas itu dan kemudian tidak memilih untuk mempraktekannya. Ya, itu dampak dosanya. Nah, akal yang tadi reason yang kita anggap sebagai atau dianggap oleh sebagian filsuf itu sebagai sesuatu yang bisa menuntun kita perilaku manusia itu sebenarnya telah dibutakan oleh dosa. Nah, sehingga kalaupun kita menggunakan akal, akal itu sebenarnya membutuhkan pembaharuan dari Roh Kudus ya. Sehingga yang tadi kita di sini kan di Calvin katakan bahwa dosa itu manusia berdosa itu sehingga tidak lagi tertarik ya, kemudian tidak mengetahui dan tidak mau memilih. Nah, akal ini ketika dibaharui oleh Roh Kudus itu kemudian bisa berubah ya. Jadi menerima, memahami dan kemudian mengejar kehidupan etis yang Allah mau ya. Jadi akal yang telah jatuh dalam dosa, dicemari oleh dosa, itu sebenarnya tidak bisa atau tidak cukup ya sebagai panduan perilaku manusia. Tidak cukup. Jadi dibutuhkan pembaharuan. Kenapa? Karena akal itu telah dicemari dan dibutakan. Oke. Hmm. Nah, jadi pasca kejatuhan, ya, tadi sudah kita bahas di awal bahwa ada tatanan yang dimiliki yang sebenarnya tetap sebagai acuan tatanan meskipun manusia jatuh dalam dosa ya. Nah, pasca kejatuhan manusia itu tetap memiliki ya, dia manusia itu punya pemahaman tentang tatanan moral. Jadi yang kita sebut sebagai natural law ya. Jadi manusia itu tetap siapapun dia yang telah jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia itu memiliki eh, pengetahuan ya, pemahaman tentang tatanan moral. Nah, tatanan moral ini sebenarnya seperti kita ya. Jadi kita ini eh, atau siapapun ya yang tidak mengenal Kristus, yang tidak percaya, yang tidak dibahagi Roh Kudus, sebenarnya punya di dalam dirinya itu satu satu hal ya, pengetahuan yang membuat dia itu tahu mana benar, mana salah, mana adil, mana tidak adil, ya. Meskipun dalam beberapa aspek menjadi kabur. Tapi Calvin mengatakan sebenarnya secara prinsip manusia yang eh, telah jatuh dalam dosa sebenarnya memiliki tatanan di dalam dirinya itu memiliki pemahaman tentang tatanan moral. Ya, itu yang kita sebut sebagai dianugerahkan kepada manusia. Nah, kenapa? Di sini Calvin menjelaskan ya. Di dalam Roma 2:14-15 ya. Calvin itu mengatakan bahwa Allah itu menanamkan dalam hati manusia pemahaman tentang hukum moralnya dan memelihara hati nurani sebagai faculty, sebagai kemampuan ya yang menilai antara baik dan jahat. Jadi hati nurani manusia itu ditanamkan oleh Allah pemahaman tatanan moral. Jadi semua orang itu secara prinsip itu mengetahui prinsip moralitas, tetapi prinsip moralitas itu tetap mengalami pengaburan. Jadi hal-hal yang eh, basic banget ya, hampir semua orang kan setuju ya, hal-hal yang membuat dia tertuduh bahwa dia itu salah dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa pengetahuan dan penilaian itu menjadi cacat dan tidak sempurna akibat dosa. Tetapi pada dasarnya di dalam hati manusia itu ditanamkan ya, ditanamkan eh, pemahaman moral itu. Nah, pemahaman tentang hukum moral ini itu bukan hasil dari kebaikan, jadi bukan karena kita itu eh, berbuat baik dan sebagainya atau wawasan bawaan kita, bukan. Itu adalah anugerah Allah, ditanamkan ya. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi kita pada semua manusia pada dasarnya memiliki satu sumber moral atau memiliki pengetahuan tentang moral yang dia bisa akses ya dan diberikan hati nurani sebagai faculty, sebagai kemampuan
eh, yang bisa menilai baik dan jahat. Ya. Semua manusia pada dasarnya memiliki itu, karena itu ditanamkan oleh Allah sendiri. Cuman masalahnya menjadi ternoda, ya itu poin daripada Calvin. Nah, pemahaman tentang hukum moral ini itu sebagian besar itu terbatas menurut Calvin karena terbatas pada loh kedua, ya. Jadi kan eh, di waktu Musa menerima 10 hukum, dia menerimanya di dalam dua dua loh batu, ya. Loh batu pertama menurut Calvin itu isinya adalah eh, hukum 1 sampai 4. Loh batu kedua itu isinya hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, ya. Jadi menurut Calvin, hukum moral yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya pada ya terbatas pada loh kedua, yaitu berhubungan dengan eh, manusia, ya, yang berhubungan dengan keadilan sosial. Dia sebutkan, hormatilah orang tuamu, ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menzinah, dan sebagainya, ya. Nah, Calvin percaya bahwa akal dan hati nurani, ya, itu tidak mampu memahami loh yang pertama, ya, loh batu yang pertama, yaitu 4 perintah pertama. Nah, kenapa? Itu perintah yang berhubungan dengan menyembah kepada Allah yang benar, ya. Nah, kenapa kemudian eh, hal itu menjadi tidak bisa atau tidak mampu manusia berdosa itu akses, ya, akalnya itu tidak mampu memahaminya, karena sebenarnya dosa itu membuat permusuhan antara Allah dan manusia. Nah, adanya permusuhan antara Allah dan manusia membuat eh, manusia itu sebenarnya menolak Allah, ya. Nah, ketika manusia mencoba memikirkan itu, ya, maka permusuhan itu seringkali justru menurut menurut Calvin menghasilkan penyembahan berhala dan tahyul, ya. Jadi ketika manusia itu bicara tentang menyembah sementara dia anti terhadap Allah yang benar, maka yang dihasilkan itu adalah berhala, gitu, ya. Dia ada aturan tentang menyembah Allah, maka dia tidak menerimanya dan kemudian menolaknya. Sehingga yang muncul itu adalah sesuatu yang tidak, yang bertentangan dengan eh, apa yang dikatakan oleh 4 hukum pertama itu. Nah, jadi secara prinsip, eh, meskipun Allah menanamkan pemahaman moral di dalam di dalam diri manusia, siapapun dia, tapi dosa membuat manusia tidak memiliki kemampuan lah, ya, untuk bisa memahami hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kebanyakan manusia itu miliki atau akses dan mereka hidupi adalah satu eh, pemahaman moral tentang hubungan manusia dengan manusia, ya, atau keadilan sosial dalam istilahnya eh, disebutkan Gunther di sini. Nah, lalu pembahasannya itu mengalir kepada konsep bagaimana kemudian eh, orang percaya berbeda, gitu, ya. Nah, pasca dosa muncul, ya, ada transformasi radikal, ya, yang membuat eh, orang berdosa itu kemudian mengalami perubahan, ya, sehingga transformasi radikal ini memungkinkan orang berdosa itu untuk memahami dan menjalani tatanan moral Allah, ya, yaitu sebagai hasil dari karya Kristus. Eh, Menebus dan kemudian Roh Kudus itu menyatukan orang percaya, orang tebusan dengan Kristus, yang kita sebut sebagai persatuan dengan Kristus atau union with Christ. Nah, union with Christ ini adalah kunci, ya, adalah fondasi ajaran Calvin tentang keselamatan dan tentang kehidupan etis orang Kristen. Jadi prinsipnya itu adalah melalui iman dan karya regenerasi Roh Kudus, ya, ya, orang percaya itu dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus dan Kristus mengkomunikasikan hidupnya kepada orang percaya. Jadi misalnya nih kita orang percaya, jadi
pada waktu kita menjadi percaya dengan karya Roh Kudus di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus. Jadi apa yang Yesus lakukan, dia hidup benar di hadapan Allah, dia mati di kayu salib, lalu kemudian dia bangkit. Nah, hal yang menjadi kekayaan Kristus itu atau karya Kristus itu kemudian menjadi milik kita karena Kristus mengkomunikasikannya kepada kita sebab kita telah menjadi bagian daripada tubuh Yesus Kristus. Ya. Jadi kita itu menjadi satu dengan tubuh Kristus yang kita sebut sebagai union with Christ. Nah, kemudian setelah terjadinya keselamatan atau pembaharuan dalam diri kita, apa yang terjadi, proses apa yang terjadi? Proses selanjutnya itu adalah kita akan terus berjalan mengalami pembaharuan demi pembaharuan dengan tujuan akhir adalah pemulihan gambar Allah yang telah rusak oleh dosa. Jadi kita ini diciptakan eh, seturut dengan gambar Allah, tetapi setelah jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak, bukan hilang, tetapi rusak. Nah, kerusakan ini diperbaiki, diperbaharui ya melalui proses pengudusan oleh Roh Kudus. Nah, tujuan kita itu adalah goalnya atau tujuan akhirnya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi em, finalnya ya, tujuan kita. Jadi Yesus Kristus adalah teladan sempurna dari gambar yang telah dipulihkan. Jadi gambar atau bagaimana seharusnya sih kita hidup itu adalah Kristus. Sehingga muncul konsep yang kita sebut sebagai imitation of Christ. Kita meneladani Kristus karena kenapa? Karena kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karena hidup kita itu ingin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, imitasi terhadap Kristus ini atau imitation of Christ itu bukanlah meniru ya secara mekanis semua tindakan Yesus. Jadi kita tuh bukan baca Alkitab, lalu kemudian kita baca, oh Yesus itu kemudian makan ini, lalu kita makan itu juga. Oh Yesus itu kemudian berjalan begini, maka kita melakukan. Bukan itu, ya. Jadi yang disebut sebagai imitation of Christ, ya, atau mengimitasi Kristus sebagai teladan hidup kita, atau menjadi tujuan hidup kita, itu adalah kita sebut sebagai proses, Calvin menyebut sebagai proses penyesuaian, ya, conformity ya, menjadi confirm, menjadi sama ya, sesuai, jadi penyesuaian diri dengan kerendahan hati Kristus. Karena Calvin itu melihat bahwa virtue yang terutama itu adalah kerendahan hati yang merupakan virtue yang diberikan atau diteladani oleh Kristus. Nah, kerendahan hati itu kita bisa hidupi atau confirm atau imitation of Christ itu dengan menyatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi, seperti dikatakan Paulus, kita itu mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, apa artinya? Jadi, kita akan mati bagi dosa, atau dalam istilah teologi kita sebut sebagai mortification. Ya. Jadi, pengudusan itu punya dua aspek ya, mortification dan vivifikasi ya, mortifikasi dan vivifikasi. Artinya adalah kita dalam pembaharuan oleh Roh Kudus setiap hari menjadi serupa dengan Kristus, kita ini masih menghidupi tubuh yang cemar. Nah, tubuh yang cemar ini masih memiliki pola-pola hidup dan eh, apa tubuh ini masih tubuh yang terpolusi dosa. Sehingga kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus untuk mematikan dosa, ya, yang kita sebut sebagai mortifikasi, dan kemudian dibangkitkan untuk hidup baru dalam roh yang kita sebut sebagai vivifikasi. Jadi dua aspek pengudusan itu adalah mematikan dosa dan menghidupkan kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, dalam proses imitation of Christ ini ya, mortifikasi dan vivifikasi itu juga berada dalam dua aspek ya. Aspeknya itu adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Jadi orang percaya itu harus mengakui bahwa mereka bukan milik mereka sendiri. Jadi kita ini sebagai orang yang telah ditebus, ya, bukanlah orang yang mempunyai hak lagi sepenuhnya atas diri kita sendiri. Jadi kita bukan orang yang menghidupi atau sembarangan hidup, karena sebenarnya hidup yang kita miliki itu adalah hidup yang dianugerahkan baru. Dan hidup ini adalah hidup yang telah dibeli oleh Kristus dan sepenuhnya milik Allah.
Jadi kita ditebus untuk menjadi milik Allah, itu sebabnya kita bukan milik kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka kita tidak boleh memperlakukan hidup kita ini seolah-olah hidup kita inilah milik kita sendiri. Bukan. Hidup kita ini bukan bukan milik kita sendiri, melainkan sepenuhnya milik Allah. Nah, oleh sebab itu kepentingan diri ditundukkan pada kehendak Allah dan bagi kebaikan sesama. Yang kedua, memikul salib. Nah, memikul salib itu adalah menerima kesulitan dan penderitaan yang Allah izinkan. Jadi, eh, kehidupan yang berdosa ini adalah kehidupan yang penuh dengan kerumitan, ya, penuh dengan penderitaan. Dan Allah menginginkan kita untuk tetap memikul salib di tengah-tengah kesulitan ini. Karena itu adalah bagian daripada proses pengudusan kita, terutama kalau misalnya kita menderita akibat Injil, ya. Sebab apa? Sebab tujuannya ini kan adalah proses pengudusan. Hal ini akan menolong kita sama seperti Kristus telah hidup. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan-kesulitan yang kemudian bisa memberikan atau menampakkan siapa dirinya, dan bagi kita itu adalah menumbuhkan karakter-karakter Kristus, ya, kesabaran, ketaatan, dan kepercayaan kepada Allah, ya. Itu sebabnya eh, memikul salib itu adalah aspek penting dalam proses pengudusan. Nah, kemudian eh, ketika kita sebut penyangkalan diri itu tidak sama dengan menarik diri dari hal-hal duniawi, ya. Eh, jadi kan di awal kita bahas tentang bagaimana tatanan itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, tapi manusia juga dengan alam, ya, manusia dengan semesta. Nah, jadi di dalam konsep Calvin ini, kita itu bukan menyangkal diri, itu bukanlah menarik diri, ya, dari hal-hal duniawi, tapi sebaliknya kita menggunakan talenta dari Allah untuk berkarya bagi dunia. Sebab dunia ini adalah milik Allah, dan dunia ini adalah teater kemuliaan Allah. Jadi kita sebenarnya diberikan talenta untuk berkarya bagi dunia milik Allah. Nah, karunia dan talenta ini bukan hanya untuk kebutuhan, ya, ini catatan tambahannya, tapi juga bisa untuk kesenangan, kenikmatan, dan kenyamanan. Jadi, eh, kita itu menggunakan talenta itu bukan sekedar untuk berkarya saja sebenarnya, tapi ada aspek-aspek untuk menyenangkan diri kita. Jadi Allah memberi ruang bagi kita untuk menikmati dan memberikan sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati, ya. Nah, panggilan Allah bagi ciptaan ini itu memiliki apa? Dua aspek, ya. Jadi yang pertama itu mandat budaya. Nah, mandat budaya ini adalah gini. Jadi ciptaan ini kan sebenarnya milik Allah, tapi kemudian jatuh dalam dosa, dan kemudian penebusan Kristus juga bersifat kosmik. Jadi dia membeli kembali seluruh ciptaan. Nah, pemulihan untuk kenapa kita melakukan mandat budaya? Karena pemulihan untuk berkuasa atas ciptaan itu yang awalnya terganggu oleh dosa, tapi kemudian dipulihkan oleh Kristus. Nah, karena ini adalah milik Kristus, maka melalui persatuan kita dengan Kristus, kita sebagai orang percaya itu berpartisipasi di dalam kekuasaan atas ciptaan, kekuasaannya Kristus atas ciptaan. Jadi kita sama berperan sebagai tubuh Kristus untuk berkarya bagi ciptaannya. Jadi ciptaan ini sebenarnya eh, perlu kita garap bagi kemuliaan Tuhan, ya. Nah, ini adalah sifat panggilan kita yang umum, tapi juga adalah panggilan kita yang khusus, ya. Jadi yang mandat Buddha ini adalah berlaku untuk semua kita, dan itu adalah cara pandang kita secara umum bahwa kita ini berkarya bagi dunia. Tapi ada yang namanya panggilan khusus atau vokasi. Nah, setiap orang itu punya panggilan spesifik, ya. Jadi kita sama-sama perlu melakukan mandat budaya, tapi kita juga punya yang namanya panggilan yang khusus. Setiap individu punya panggilan yang spesifik. Nah, ketika Allah memanggil mereka dalam panggilan yang spesifik ini, ya, itu sekaligus diberikan juga karunia atau kelengkapan, gitu, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas supaya kita bisa mencapai panggilan itu. Nah, setiap orang pada akhirnya harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas cara kita melaksanakan panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, eh, setiap orang percaya itu betul-betul
perlu menggumulkan bahwa dalam kehidupan kita, kita tuh memiliki panggilan yang khusus yang Allah telah rancangkan bagi kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Tuhan, ya. Nah, selanjutnya tentang hukum. Ya, tadi kan pembahasan tentang tatanan. Jadi, tatanan itu adalah hukum moral Allah. Nah, hukum Taurat ini memainkan peranan penting ya dalam etika Calvin. Ini kita bisa lihat dalam tulisan di Institutio ataupun di Katekismus Jenewa, ya. Jadi Dekalog itu adalah bagian sentral ya untuk memahami tentang hukum moral Allah. Nah, bagi Calvin, hukum Taurat itu adalah aturan kebenaran yang sempurna. Jadi ini adalah perfect rule of righteousness ya. Karena hukum Taurat itu sendiri mengungkapkan kehendak Allah yang kekal. Jadi hukum Taurat itu adalah sesuatu yang baik. Hukum Taurat itu sesuatu yang kudus. Jadi hukum Taurat itu lahir dari kehendak Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah sebuah tatanan yang bukan sembarangan, tapi itu tatanan dari natur Allah sendiri. Itu adalah ekspresi dari karakternya yang kudus. Jadi yang kita sebut sebagai hukum Taurat atau hukum moral Allah yang disarikan atau misalnya diformulasikan dalam Dekalog atau 10 hukum itu adalah hukum moral Allah yang merupakan ekspresi dari siapa dia, kehendaknya yang kekal, ya. Nah, ini eh, hukum hukum moral Allah ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa eh, Allah memberikan tatanan. Nah, tatanan itu termasuk adalah hukum moral ini, tetapi telah karena dosa menjadi kabur dan kemudian hati nurani manusia itu tercemar, sehingga sebenarnya kita itu meskipun tahu ada beberapa hal misalnya tentang, oh, mencuri itu salah, oh, membunuh itu salah dan sebagainya, tetapi eh, untuk bagian-bagian yang lain itu sebagian menjadi kabur. Nah, hukum tertulis yang diwahyukan oleh Allah, eh, hukum kita sebut sebagai hukum Musa ya, 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa itu adalah hukum tertulis dalam kitab Alkitab kita yang diperlukan sebagai saksi yang jelas tentang kehendak Allah. Jadi sebenarnya dia telah diberikan kepada kita dalam hati kita, tapi karena dosa menjadi kabur dan menjadi jelas lagi di dalam wahyu yang khusus. Ya, jadi pada dasarnya hukum eh, moral atau hukum mati nurani itu adalah eh, hukum tatanan yang sebenarnya sudah Tuhan berikan, tapi 10 hukum yang Tuhan wahyukan secara khusus kepada Musa, melalui Musa itu adalah satu hukum yang menjadi jelas kembali gitu ya. Yang tadinya menjadi kabur, sekarang menjadi jelas kembali. Nah, Calvin itu membedakan 3 jenis hukum dalam Mosaic Law ya, eh, dalam legislasinya Musa. Nah, dia menyebut bahwa di dalam eh, hukum Musa itu ada namanya hukum moral ya, yang diringkas di dalam Dekalog 10 hukum. Nah, ini adalah aturan kebenaran yang sejati dan kekal yang berlaku untuk semua orang di segala zaman. Lalu kita ketemu juga di situ ada hukum seremonial ya. Nah, hukum seremonial itu sebenarnya mengacu pada ritual ibadah di Perjanjian Lama yang merupakan bayang-bayang yang telah digenapi dalam Kristus sehingga sekarang telah dihapuskan atau kita tidak lagi mengikuti bentuk ritual itu ya. Yang ketiga itu adalah hukum yudisial ya, atau kita sebut sebagai hukum sipil. Hukum sipil ini adalah hukum yang mengatur kehidupan sipil Israel waktu mereka menjadi satu bangsa. Ya, jadi ini adalah hukum yang berlaku untuk orang-orang Israel. Nah, apakah ini masih berlaku? Bentuk spesifik dari hukum itu hanya berlaku untuk orang Israel di PL. Tetapi sistemnya atau prinsip keadilannya, ya, kesetaraan atau keadilan ya disebut ini yang mendasari eh, hukum itu atau prinsip yang memunculkan hukum itu adalah prinsip yang juga mengikat. Ya, sama dengan hukum moral.
dia memiliki otoritas terhadap semua bangsa. Ya. Jadi aturan-aturan yang muncul sebagai civil law di dalam kehidupan di dalam hukum Musa itu memang berlaku hanya untuk orang Israel, tapi prinsip yang mendasari hukum sivil itu adalah sama dengan hukum moral, ber- berotoritas dan juga menjadi hukum yang harus kita pegang sampai sekarang. Nah, eh, ada tiga fungsi hukum Taurat ya yang disampaikan oleh Calvin. Ya. Jadi hukum Taurat itu memiliki tiga fungsi, ya. Threefold use of the law. Yang pertama sebagai pedagogis, ya. Jadi hukum ini berfungsi seperti eh, cermin, ya. Cermin yang menunjukkan dosa, ya, menunjukkan dosa, ya, dan ketidakmampuan kita untuk mencapai kebenaran. Jadi sebenarnya waktu kita membaca hukum Taurat atau kita melihat hukum Allah, maka yang kita temukan itu adalah sebuah cermin atau sebuah realita atau fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu betul-betul berdosa. Kita itu betul-betul tidak mampu ya menghidupi satu kehidupan yang Allah mau. Yang kedua, ya, hukum ini menahan kejahatan karena hukum ini adalah hukum yang mengatur kita dengan sesama. Bagaimana kita hidup ya. Bagaimana tatanan itu harusnya dijalankan. Sehingga hukum ini berfungsi untuk menahan kejahatan ya supaya eh, dosa itu tidak merajalela ya. Jadi hukum ini berfungsi untuk menahan kejahatan dalam masyarakat melalui ketakutan akan hukuman sehingga bisa menertibkan dan menjaga ya ketertiban umum. Yang ketiga, ini adalah fungsi hukum yang utama ya. Tujuannya adalah tujuan tujuan yang utama dari hukum Taurat itu adalah untuk orang percaya ya yang berfungsi sebagai instrumen positif untuk mengajar dan membimbing orang percaya dalam memahami kehendak Tuhan. Jadi kehendak Allah itu diwujudkan di dalam 10 hukum ini. Nah, itu adalah panduan bagaimana kita hidup. Jadi bagaimana kita hidup seharusnya itu menjadi eh, apa harus disesuaikan atau mengikuti apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sendiri adalah ekspresi kehendak Allah yang kekal. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menafsirkannya, ya? Nah, eh, nanti Calvin akan menjelaskan ya bagaimana kita menafsirkannya. Nah, di sini eh, Calvin sebelumnya kita akan bahas tentang kemerdekaan orang Kristen ya, Christian freedom di dalam berrelasi dengan hukum ini ya. Jadi yang pertama itu adalah kebebasan hati nurani. Jadi orang orang percaya itu bebas dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat karena kita itu telah diampuni dan mengalami persatuan dengan Kristus. Jadi kita itu telah mati dan bangkit bersama Kristus sehingga eh, dosa tidak lagi bisa memberikan hukuman kepada kita dan kita tuh bebas dari tuntutan hukum Taurat. Yang kedua, kita memiliki kebebasan untuk taat. Ya, dia orang percaya bebas untuk menaati Tuhan dengan sukarela, dengan keyakinan bahwa Allah sebagai Bapa kita itu adalah Allah yang mengasihi dan menerima perbuatan kita orang percaya bukan karena kita itu cukup baik, tapi karena kita telah diampuni dan kita menyatu dengan Kristus. Ya, kita itu menjadi eh, benar oleh karena kebenaran Kristus. Nah, kebebasan dalam hal-hal yang netral, ya. Nah, ini adalah hal yang tidak diperintahkan atau dilarang oleh eh, hukum Taurat atau hukum moral, ya. Nah, kebebasan ini memungkinkan orang percaya untuk menggunakan karunia Allah untuk kesenangan dan membangun diri, tapi tidak boleh menjadi batu sandungan. Jadi ada ruang atau hal-hal yang sebenarnya tidak diatur dan itu menjadi tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, sehingga itulah ruang kebebasan, tapi dengan catatan tidak boleh menjadi batu sandungan. Ya.
Nah, kemudian ini ya, bagaimana menafsirkan Dekalog? Jadi sebenarnya eh, kalau kita baca 10 hukum itu kan pendek ya. Tetapi sebenarnya bentuknya yang pendek itu bukanlah menunjukkan bahwa cuman begitu cara membacanya, tetapi 10 hukum itu adalah eh, ringkasannya, ya, ringkasannya. Sehingga ketika kita memahaminya, kita perlu memahami isinya secara keseluruhan. Nah, ada tiga prinsip dalam menafsirkan 10 perintah Allah. Yang pertama itu adalah hukum ini berkaitan dengan kebenaran batiniah dan rohaniah, ya. Sehingga eh, ini bukan hanya perilaku lahiriah, tapi ini ketaatan dari hati. Jadi kita bukan bukan karena takut dihukum ya, tapi karena kita itu mau mengekspresikan, mengerjakan keselamatan kita. Nah, prinsip yang kedua, prinsip yang kita sebut sebagai synecdoche ya. Synecdoche itu artinya lah sebagian mewakili keseluruhan. Jadi misalnya kita sebut saja misalnya Michael Jordan ya. Michael Jordan itu satu orang, tapi ketika kita sebut Michael Jordan, maka dia mewakili basket. Jadi satu sebagian itu mewakili keseluruhan. Jadi kata-kata yang ada dalam Dekalog itu melampaui kata-kata harfiah yang diperintahkan atau dilarang. Jadi sebenarnya eh, setiap poin hukum itu bicara tentang scope. Misalnya, hukum yang kelima, misalnya ya, hukum kelima itu hormatilah orang tuamu, tapi sebenarnya bukan bicara tentang menghormati orang tua saja, itu adalah sebagian yang mewakili satu skop yang lebih besar. Apa skopnya? Skopnya itu tentang otoritas. Ya. Jadi, ketika dia bentuknya positif, yang negatif itu juga disiratkan. Ketika dia bentuknya negatif, yang positif itu disyaratkan. Misalnya kita sebut aja adalah jangan membunuh gitu. Jangan membunuh ini bukan perintah untuk kita tidak bukan hanya tentang membunuh, tetapi pertama, skopnya apa? Skopnya itu ya di dalam konsep synecdoche ini, skopnya itu adalah tentang kehidupan ya. Jangan tentang kehidupan. Jadi berharganya hidup. Lalu kemudian eh, bentuknya jangan membunuh. Berarti ada bentuk positifnya ya. Positifnya adalah jagalah hidup ya. Jadi bentuknya jangan membunuh atau menghilangkan nyawa, tetapi tetaplah supaya nyawa itu terjaga. Nah, ini bisa memberikan implikasi yang lebih luas ya tentang kita menjaga kesehatan, tentang kita itu hidup sehat, makan sehat dan sebagainya. Jadi eh, hukum yang bicara tentang jangan membunuh itu bukan cerita tentang tidak boleh membunuh saja, tapi adalah hukum yang positif juga untuk kita itu menjaga kehidupan. Ya, yang selanjutnya yang ketiga, Dekalog itu dibagi menjadi dua loh ya. Loh pertama 1:4 ya mengatur tanggung jawab kita kepada Allah tentang kesalehan dan loh kedua itu perintah 5-10 hubungan kita dengan sesama. Nah, loh pertama adalah yang utama, tapi keduanya memiliki ikatan yang tidak terpisahkan, ya. Karena seperti yang tadi kita bahas bahwa di dalam hukum yang pertama atau loh yang pertama itu orang yang berdosa atau orang yang tidak diregenerasikan, mereka tidak memiliki hal itu ya, atau mereka itu tidak mampu melakukan itu, tapi kita yang dibaharui oleh Roh Kudus itu bisa sampai ke aspek itu. Sehingga itu yang utama, gitu ya, karena itulah yang menjadi kekayaan kita. Nah, kemudian Gunther ini juga membahas tentang satu aspek ya peran daripada gereja di dalam etika. Nah, etika Calvin. Jadi Calvin itu menjelaskan bahwa gereja itu berperan penting ya dalam membentuk kehidupan etis orang percaya. Jadi gereja itu adalah eh, ben- eh, berperan sangat penting supaya etika Kristen itu bisa hidup ya. Persatuan dengan Kristus itu selalu berarti persatuan dengan murid-muridnya di dalam gereja. Karena yang disebut dengan tubuh Kristus bukan cuman saya, bukan cuman kita, tapi juga orang-orang yang ada di gereja, orang-orang tebusan. Nah, bagaimana etika itu bisa hidup ya? Yaitu melalui pemberitaan firman Tuhan, disiplin, kehidupan komunal, karakter, kehidupan etis.
orang percaya yang dibentuk. Jadi dengan menjaganya secara komunal, maka kehidupan etis itu bisa dibentuk, ya. Nah, Calvin itu eh, ini satu kalimat yang cukup terkenal, ya. Calvin itu dengan tegas menyatakan bahwa meninggalkan gereja itu selalu membawa bencana. Jadi ketika kita meninggalkan gereja, ya berarti kan kita mengabaikan satu ruang di mana kita itu bisa em, memiliki satu kehidupan yang etis yang baik, gitu. Nah, kesimpulannya ada 4 poin, ya. 4 poin yang kita sudah bahas semuanya. Yang pertama itu etika Calvin itu berdasar pada tatanan penciptaan, ya, yang berfungsi sebagai hukum moral universal. Ya, meskipun tatanan yang telah dirusak oleh dosa, tapi dia tetap berlaku, ya. Lalu kedua, dosa telah merusak akal, kehendak, dan perasaan manusia secara radikal, sehingga pembaruan etis hanya mungkin melalui anugerah Allah di dalam Kristus. Selanjutnya, inti kehidupan etis Kristen itu adalah persatuan dengan Kristus yang memungkinkan orang percaya meneladani melalui penyangkalan diri dan memikul salib, ya. Lalu yang terakhir, hukum Taurat itu berfungsi sebagai yang aturan kebenaran yang sempurna karena memang dia adalah ekspresi daripada kekudusan Allah dengan 3 kegunaan: pedagogis atau cermin, sipil menjaga ketertiban, dan juga yang utamanya adalah bagi orang percaya bagaimana seharusnya hidup karena hukum Taurat itu mengekspresikan kehendak Allah yang kekal. Ya, oke, sampai sejauh ini kita akan bahas lagi topik yang lain di eh, sesi selanjutnya. Oke, sampai ketemu. Thank you.